Cerita dimulai, dalam dunia di mana manusia dan Taois hidup berdampingan, kedua belah pihak hidup bersama dalam kekacauan di mana monster hidup berdampingan dengan manusia. Ada makhluk yang disebut Sunin. Misi mereka adalah menangkap makhluk kejam dan monster yang sangat kuat yang tidak dapat hidup di dunia manusia untuk memindahkan mereka ke dunia lain seperti dunia langit, dunia Taois, atau bahkan dunia bawah. Dan Sunin adalah demigod dan demigod, bukan dewa dalam arti sempit seperti yang digambarkan manusia atau makhluk abadi. Suatu hari, salah satu dari makhluk ini terbang di langit di punggung makhluk bersayap. Makhluk bersayap itu menghela napas dan bertanya-tanya apakah misi mereka selanjutnya adalah menghadapi emoji lain. Penulis menjawab bahwa kali ini berbeda karena dia menerima kabar bahwa misi itu terkait dengan suku ular di sebuah desa bernama Ule. Peristiwa-peristiwa itu menceritakan kisah desa ini. Suatu hari, sebuah tali suci diletakkan di sekelilingnya. Karena kelaparan yang melanda penduduk, beberapa dari mereka melintasi tali ini dan memasuki pegunungan untuk mencari makanan, tetapi nasib mereka adalah kematian. Tidak ada satupun yang kembali hidup kecuali hanya satu gadis. Gadis ini, yang biasanya dibenci oleh penduduk desa, kini menjadi sasaran mereka, karena dia merasakan keinginan kuat mereka untuk membunuhnya, dan bahwa ini bukan hanya ilusi. Memang, sejumlah penduduk desa berkumpul di sekelilingnya, dan salah satu wanita mulai menanyainya, bertanya apakah dia adalah saudara perempuan yang membunuh penduduk desa. Gadis itu menjawab dengan tenang sambil menghela napas, secara sarkastis, bertanya-tanya apakah mereka punya banyak waktu luang, yang membuat salah satu pria marah yang berteriak di wajahnya, memanggilnya yokai pembunuh. Gadis itu membenarkan posisi penduduk desa, mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan dapat dimengerti karena itu wajar di desa di mana orang-orang kelaparan untuk ingin mengambil makanan dengan paksa dari siapapun yang memilikinya. Tetapi salah satu penduduk desa bernama Gilju merasa aneh. Dia menyebutkan nama-nama beberapa dari mereka yang meninggal, yaitu Tuan Mansuk, Jamyoni, dan Gilbach, menjelaskan bahwa mereka semua melampaui tali suci dan meninggal. Dan dia bertanya-tanya bagaimana gadis ini bisa menjadi satu-satunya yang selamat, menunjukkan bahwa situasi ini tampak aneh baginya. Gadis itu mencoba menenangkan situasi, meminta Gilju untuk meminta makanan jika dia lapar alih-alih menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi Gilju menjawab bahwa dia harus bangun. Gilju melanjutkan tuduhannya, menjelaskan bahwa kembalinya gadis itu dengan selamat dari luar tali suci berarti salah satu dari dua hal. Entah dia adalah yokai atau dia berada di pihak para monster. Gadis itu menjawab dengan dingin bahwa dia tidak tahu itu. Kemudian dia menantang mereka, melihat batu dan tongkat yang mereka bawa, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berpikir hal-hal seperti itu cukup untuk menghadapinya, setelah mereka memanggilnya yokai pembunuh. Saat itu, matanya bersinar kuning dan dia mengungkapkan rahasianya, mengatakan bahwa dia bisa mendengar pikiran seseorang hanya dengan menatap mata mereka. Ketika penduduk desa melihat matanya yang bersinar, mereka ketakutan, dan pikiran mereka, yang sekarang bisa dia dengar, mulai mengungkapkan ketakutan ekstrim mereka terhadapnya. Mereka menemukan tatapannya menakutkan dan merasakan perasaan yang mengerikan, dan mereka mulai bertanya-tanya apakah Bari benar-benar yokai. Bari memahami reaksi mereka dan menyadari mengapa mereka melihatnya sebagai monster. Bahkan dia sendiri tidak akan ingin bertemu seseorang seperti dia. Meskipun demikian, dia menantang mereka untuk menyerang jika mereka berniat melakukannya. Barry mengumumkan bahwa dia tidak akan berdiri diam dan menerima pukulan, dan mengandalkan kemampuannya untuk mendengar pikiran mereka, dia mulai menghindari serangan mereka dengan sangat mudah. Saat dia memprediksi setiap gerakan sebelum itu terjadi, dia berhasil mengalahkan mereka semua dan menjatuhkan mereka ke tanah saat mereka menjerit kesakitan. Pikiran penduduk desa mengungkapkan keterkejutan dan kenangan lama mereka saat mereka menyadari bahwa Bari mungkin adalah orang terkuat di desa, dan mereka ingat bagaimana bahkan di masa kecil mereka tidak bisa memukulnya bahkan sekalipun yang membuat salah satu dari mereka menyesal mengganggunya. Bari berdiri di depan salah satu penduduk desa yang terbaring di tanah yang bertanya kepadanya dengan ketakutan tentang identitasnya yang sebenarnya sementara pikiran orang lain adalah campuran ketakutan dan kekaguman yang aneh karena salah satu dari mereka percaya dia memang yokai. Gadis itu mencoba membenarkan dirinya tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang cukup untuk menjelaskan situasinya. Gilju menemukan pemandangan di depannya memukau dan dalam pikirannya mendesak agar gadis itu dihabisi. Orang lain muncul dari belakang gadis itu dan mencoba memukulnya tiba-tiba dengan batu besar. Gadis itu berhasil menghindari serangan itu pada saat terakhir. Pertarungan berlanjut selama beberapa saat di mana penduduk desa yang menyerangnya memanggilnya yokai licik setelah dia menghindari serangannya dan menjatuhkan tongkatnya. Pria itu mencoba meninjunya sambil berteriak agar dia dibunuh. Tetapi dia memberikan tendangan kuat ke wajahnya dan dia jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Pada saat itu, dia menyadari bahwa orang-orang ini memang kelaparan. Bari menjauh dari mereka sementara salah satu dari mereka terus mengutuknya dari jauh, memanggilnya yokai pembunuh. Dia berjalan, memikirkan situasi menyedihkan di desa. Melihat ladang yang tandus dan orang-orang yang mencoba mengolah tanah tandus, dia sampai pada kesimpulan bahwa situasi telah melampaui batas dan bahwa dia harus meninggalkan desa sesegera mungkin sebelum sesuatu yang sangat buruk terjadi. Meskipun keinginannya yang kuat untuk melarikan diri dari desa yang menyedihkan itu, dia tidak bisa pergi. Dan alasan untuk itu adalah ibunya, satu-satunya syaman di desa itu. Tidak ada penduduk desa yang mengakui ibunya sebagai syaman sungguhan. Mereka hanya mengejeknya.
Dan Bari bertanya-tanya tentang nilai pekerjaannya yang tidak menghasilkan uang pada saat semua orang sibuk mencari nafkah. Di rumahnya, Bari merenungkan kebingungannya, bertanya-tanya mengapa dia adalah satu-satunya yang selamat ketika pergi ke pegunungan yang berbahaya. Mengakui pada dirinya sendiri bahwa itu memang aneh, dan masalahnya adalah dia sendiri tidak tahu jawabannya. Saat dia memotong beberapa rempah-rempah, dia bertanya-tanya apa yang membedakannya dari orang lain. Apakah itu hanya kemampuannya membaca pikiran? Atau apakah kemungkinan menakutkan bahwa dia mungkin bukan manusia adalah kebenaran? Di tengah lamunannya, dia memotong jarinya dengan pisau. Ibunya bergegas menghampirinya, ketakutan saat melihat darah, dan meskipun Bari mencoba meyakinkannya, sang ibu bersikeras bahwa dialah yang akan menyiapkan makanan dan mengambil pisau darinya. Dalam upaya untuk mengubah topik pembicaraan dan menenangkan ibunya, Bari dengan bangga menyajikan burung pegar besar yang telah dia tangkap. Tetapi reaksi sang ibu adalah kebalikan dari yang diharapkan. Dia ketakutan menyadari bahwa putrinya telah pergi ke gunung lagi. Ibu itu mulai memarahinya, memperingatkannya akan bahaya gunung, tetapi Bari bersikeras bahwa dia baik-baik saja dan bahwa mereka harus makan agar tidak kelaparan. Argumen mereka diinterupsi oleh teriakan marah dari luar. Saat ibu dari anak laki-laki yang baru saja dilawan Bari tiba, anak laki-laki itu merasa malu dan meminta ibunya untuk meminta Bari dan ibunya meninggalkan desa, tetapi dia menasihatinya untuk menunggu sebentar. Ibu itu mulai berteriak, menuduh Bari menyerang putranya. Bari menjawab secara sarkastis, bertanya-tanya apakah putranya terlihat begitu lemah sehingga seorang gadis seperti dia bisa mengalahkannya. Kemudian dia mulai menggunakan kemampuannya untuk membaca pikiran wanita lapar yang berencana mendapatkan makanan dengan paksa dan bertanya langsung apakah dia merasa lapar, yang membingungkan wanita itu. Bari merasa kesal terhadap penduduk desa yang hanya berpikir tentang berkelahi dan mengambil barang dengan paksa alih-alih memintanya dengan baik. Wanita itu berteriak di wajah Bari, memanggilnya yokai, dan menerjang Bari untuk menamparnya. Ibu Bari campur tangan dalam upaya untuk mengakhiri situasi dan menawarkan keranjang makanan kepada wanita agresif itu untuk menenangkannya, yang sangat menyedihkan Bari. Wanita itu menerima makanan tetapi menetapkan bahwa Bari harus membuktikan dia bukan yokai. Bari menjawab bahwa siapapun yang membuat klaim harus memberikan bukti. Yang dijawab wanita itu bahwa kelangsungan hidup Bari sebagai satu-satunya orang dari gunung adalah bukti yang cukup. Bari memberitahu ibu anak laki-laki itu dengan nada lelah untuk pergi sekarang setelah dia mengambil apa yang dia inginkan. Tetapi ibu itu meledak dalam kemarahan, memerintahkannya untuk menyingkirkan tangannya dan menuduhnya melampaui batas. Tiba-tiba, situasi diinterupsi oleh kedatangan seorang penduduk desa yang berteriak, mengumumkan bahwa seseorang telah datang dari istana dan bahwa mereka diselamatkan. Bisikan menyebar dengan cepat di antara penduduk desa tentang kedatangan pemburu yokai, sementara wajah Bari menunjukkan tanda-tanda kecemasan setelah mendengar berita itu. Bisikan penduduk desa berlanjut tentang pendatang baru yang misterius, dengan salah satu menjelaskan bahwa dia bukan orang biasa, tetapi milik organisasi rahasia di istana, yang mengejutkan yang lain yang kagum bahwa seseorang dari istana akan datang ke desa terpencil mereka. Dan keterkejutan mereka meningkat ketika mereka mendengar bahwa pengunjung itu hanya satu orang. Sementara salah satu penduduk desa membimbingnya di jalannya, memanggilnya yang mulia. Bari memperhatikan pria tampan itu mendekati mereka. Dan pada saat itu, hal pertama yang terlintas di benak Bari adalah bahwa orang ini mungkin bukan manusia. Wanita yang menuduh Bari sebelumnya tidak ragu-ragu dan mendorongnya ke arah pemburu, berteriak bahwa gadis ini adalah yokai. Pemburu itu memandang Bari dan menanyainya, membenarkan identitasnya, sambil berpikir dalam hati bagaimana semua orang bisa memanggilnya monster padahal dia terlihat seperti manusia biasa. Saat itu, mata Bari bersinar kuning dan pemburu itu segera menyadari bahwa dia telah membaca pikirannya dan bertanya dengan keras apakah dia seorang pembaca pikiran. Bari terkejut dengan pertanyaannya dan menanggapi dengan pertanyaan balasan, bertanya apakah dia manusia. Pemburu itu bingung, begitu juga penduduk desa. Kemudian, tidak terdengar oleh yang lain, dia mengirimkan pikiran ke benak Bari, menyarankan bahwa mereka berdua memiliki rahasia dan bahwa mereka harus mengabaikan masalah ini untuk saat ini. Bari menyadari dalam keadaan terkejut bahwa dia tahu tentang kemampuannya dan sengaja berkomunikasi dengannya, yang meningkatkan kecurigaannya tentang sifatnya yang sebenarnya. Setelah itu, pemburu itu berpura-pura tidak tahu di depan penduduk desa, bertanya mengapa mereka marah dan apa arti kata pembaca pikiran. Ketika seorang penduduk desa bertanya apakah Bari adalah monster atau tidak, pemburu itu menyatakan dengan kepastian mutlak bahwa dia manusia, yang mengejutkan penduduk desa yang tetap skeptis terhadap kata-katanya dan mengejutkan Bari sendiri, yang tidak percaya dia bukan monster. Setelah menyelesaikan masalah, pemburu bernama Mori mengungkapkan misi sebenarnya, menjelaskan bahwa dia telah menerima manuskrip yang menyatakan kehadiran yokai ular di desa. Dia kemudian bertanya kepada penduduk desa apakah ada di antara mereka yang telah menangkap atau memakan ular berbentuk aneh atau memperhatikan seseorang tiba-tiba bertingkah seperti ular. Salah satu penduduk desa dengan gugup mengakui bahwa ada seseorang yang cocok dengan deskripsi ini. Adegan bergeser ke markas wali kota desa, di mana wali kota, Ayah Yunwu, menghadapi pemburu, Mori, dengan marah, bertanya mengapa dia datang. Mori memperkenalkan dirinya sebagai pemburu yokai dan menunjukkan dekret kerajaan. Dan setelah penduduk desa berbisik kepada wali kota bahwa pengunjung itu dari istana, nada wali kota segera berubah dan dia mengundangnya masuk. Wali kota bertanya mengapa Mori ingin melihat putranya,
mencoba mencegahnya dengan alasan bahwa putranya sakit parah dan bahwa penyakitnya mungkin menular. Tetapi Mori benar-benar mengabaikan peringatannya dan menuju ke kamar putranya. Acuh tak acuh terhadap upaya putus asa wali kota untuk menghentikannya membuka pintu. Ketika Mori membuka pintu, dia menemukan istri wali kota di dalam, memeluk putranya, Yunwoo, yang menggigil dan kesakitan. Ibunya bertanya mengapa dia ada di sana dan memintanya untuk kembali bersamanya untuk ditutupi dan dihangatkan. Tetapi Yunwoo memegang erat-erat ibunya, menangis karena kelaparan, menuntut payudaranya dengan cara kekanak-kanakan yang mengejutkan ibunya, yang bertanya-tanya dengan bingung bagaimana dia bisa lapar. Yunwoo memperhatikan Mori di pintu dan bertanya-tanya siapa pria itu. Mori dan semua orang tertegun ketika mereka melihat lidah Yunwoo bergerak seperti ular. Mori memerintahkan semua orang untuk pergi kecuali tuan muda itu. Wali kota memprotes dengan marah, menolak untuk mempercayai orang asing dan meninggalkan rumahnya. Mori menjawab dengan tenang, menunjukkan bahwa putranya telah banyak berubah, yang membuat wali kota terdiam. Mori berjanji bahwa dia akan mengembalikan putranya ke keadaan semula dan mengulangi permintaannya untuk pergi, tetapi Yunwoo berteriak, menolak membiarkan ibunya pergi. Wali kota bertanya dengan putus asa apakah putranya akan benar-benar kembali normal, yang dijawab Mori dengan persetujuan, lalu menambahkan bahwa mereka akan tahu pasti setelah dia mencoba. Wali kota yakin dan memutuskan untuk pergi bersama istri dan yang lainnya, menyeret istrinya yang putranya memohon padanya untuk tidak pergi dan memberitahunya bahwa dia lapar. Wali kota mendorong semua orang keluar dan memerintahkan mereka untuk menjauh dan pintu ditutup di tengah teriakan Yunwoo. Bari juga akan pergi. Tetapi Mori meraih lengannya dan memberitahunya bahwa dia harus tinggal, yang mengejutkannya dan membuatnya bertanya-tanya mengapa. Mori memerintahkannya untuk menutup pintu rapat-rapat agar tidak ada yang bisa masuk. Bari mematuhi, bergumam dengan kesal, secara sarkastis, bertanya-tanya apakah dia telah menjadi bawahannya. Dari dalam ruangan, suara ketakutan Yunwoo meninggi, memanggil ibunya dan mengatakan bahwa Mori menakutkan. Mori menghadapinya sementara anak laki-laki itu, yang terikat rantai, berteriak bahwa dia tidak menyukainya dan mencoba melarikan diri melalui jendela. Mori menjawab dengan dingin bahwa dia juga tidak menyukainya. Kemudian bertanya kepadanya dengan acuh, "Dan sekarang apa?" Sebelum memberikan pukulan kuat yang membuatnya tidak sadarkan diri, Bari terkesiap kaget melihat pemandangan itu dan berteriak padanya, bertanya apakah dia gila dan apa yang dia lakukan. Mori hanya menjawab bahwa dia telah melumpuhkannya. Bari tidak dapat memahaminya dan bertanya apakah dia telah membuat semua orang pergi hanya untuk melakukan itu, yang dijawab Mori dengan tajam agar dia berhenti berbicara omong kosong. Mori berlutut di samping Yunwoo yang tidak sadarkan diri dan meminta Bari untuk menggunakan Juyusa untuk melihat. Bari bingung dengan kata itu dan memintanya untuk berbicara bahasa yang bisa dia mengerti. Mori mengungkapkan bahwa Bari adalah seorang Tashin Tongja dan memerintahkannya untuk membaca ingatan anak laki-laki itu. Bari menjawab dengan bingung bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti itu dan bahwa dia belum pernah mendengar istilah Tashin Tongja sebelumnya. Mori menjelaskan bahwa manusia menyebut kemampuan ini telepati. Saat itu, mata Bari bersinar kuning, dan Mori menghadapinya dengan marah, mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan kemampuannya padanya. Bari terkejut dengan pengetahuannya dan bertanya bagaimana dia menyadarinya dan apakah dia bisa melihat sesuatu. Kemudian Mori mengulurkan jarinya dan menyentuh dahinya, berkata, "Di sini, di mana tanda emas yang bersinar muncul." Mori, dengan matanya bersinar biru, mengungkapkan bahwa setiap kali Bari menggunakan kemampuannya, dia bisa melihat tanda Tashin Tongja muncul di dahinya. Setelah dia terpana oleh wahyu ini, Mori mendesaknya untuk mencoba dan menggunakan Juyusa pada anak laki-laki itu. Bari berteriak dengan putus asa, bersikeras bahwa dia telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa membaca ingatan, dan dia mulai mengingat pertama kali itu terjadi. Suatu malam di masa kecilnya, ibunya membelainya saat dia tidur dan dengan bercanda bertanya apa yang dia impikan. Pada saat itu ketika kulit ibunya menyentuh kepalanya, ingatan ibunya tiba-tiba mengalir ke dalam dirinya. Bari melihat dalam ingatan itu seseorang memberitahu ibunya, yang namanya Songha, bahwa dia harus membesarkan anak ini dan bahwa dia akan menjadi ibunya mulai sekarang. Bari kecil gemetar di tempat tidurnya saat dia memproses apa yang telah dia lihat dan bertanya kepada ibunya dengan terkejut apakah dia mengambilnya dari suatu tempat. Sejak hari itu, Bari menyadari bahwa ibunya tidak melahirkannya. Mori menginterupsi lamunannya dengan bertanya apakah dia mengingat sesuatu. Bari menjawab bahwa apa yang terjadi di masa lalu hanyalah kebetulan, tetapi Mori bertanya kepadanya secara sarkastis apakah kebetulan itu yang memungkinkannya untuk menggunakan Jusa juga. Bari marah dan menuduhnya mengujinya untuk melihat apakah dia bisa menggunakan kemampuannya sekarang. Matanya bersinar kuning saat dia memanggilnya gila. Mori mengakui bahwa itu adalah pertama kalinya dia bertemu Tashin Tongja manusia selama misi. Bari bertanya dengan takjub apakah ada orang lain seperti dia di dunia ini, dan Mori membenarkan keberadaan mereka. Bari menjadi tenang dan mengatakan dia akan mencobanya. Saat air mata menggenang di matanya, dia menetapkan bahwa dia akan mencoba menggunakan Jusa, tetapi jika dia berhasil, dia harus menjawab semua pertanyaannya. Mori memperhatikan air matanya dan bertanya mengapa dia menangis, tetapi dia menyangkalnya. Mori berjanji untuk mengabulkan permintaannya dan memintanya untuk tidak menangis. Tapi Bari bersikeras bahwa dia tidak menangis, hanya terkejut.
Mori membimbingnya tentang metode yang benar, menjelaskan bahwa dia harus meletakkan tangannya di kulit orang itu dan fokus pada mengapa dia mencapai keadaan ini. Barry mengangguk dan meletakkan tangannya di Yunwu dan mulai berkonsentrasi, bertanya-tanya dalam benaknya apa yang telah membawa tuan muda itu ke keadaan ini, agar tanda di dahinya bersinar lagi. Barry melakukan perjalanan ke masa lalu Yunwu, di mana dia melihatnya minum dari mangkuk besar, menggerutu tentang bau busuk. Segera setelah itu, anak laki-laki itu merasa pusing dan sangat haus dan mulai minum air dengan penuh semangat dari teko. Matanya menjadi merah saat dia berteriak meminta lebih banyak air sampai-sampai dia pindah ke sumur untuk minum langsung darinya. Dalam visinya, Barry melihat seorang pelayan berteriak ketakutan saat Yunwu menyerangnya untuk mengambil ember darinya. Pelayan itu bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja, tetapi dia berteriak padanya untuk menyingkir. Pada saat itu, Yunwu mencium bau busuk yang sama dari obat yang berasal dari gubuk dekat sumur. Adegan itu kemudian bergeser ke gubuk tempat dua pelayan berbicara dengan jijik tentang bau yang berasal dari toples penuh ular hidup, dan mereka merasa menjijikan. Barry mendengar salah satu dari mereka mengatakan bahwa kondisi tuan muda Yunwu telah memburuk, yang membuat Yunwu dalam visi bertanya-tanya dengan ketakutan apakah yang dia makan adalah ular. Kecurigaannya membawanya ke tempat toples disimpan. Dan ketika dia membuka salah satunya, dia terkejut melihat ular di dalamnya. Yanwu melihat sekeliling untuk menemukan bahwa tempat itu dipenuhi dengan toples, dan dia menyadari bahwa mereka semua disiapkan untuknya, dan bahwa ini adalah obat yang telah dia minum. Diliputi teror dan rasa bersalah, dia bertanya dalam benaknya, berbicara kepada ayahnya apa yang telah dia berikan padanya. Dalam keadaan putus asa, salah satu toples jatuh dari tangannya, secara tidak sengaja menyebabkan ruang penyimpanan terbakar, dan dia melihat di antara api sisa-sisa tubuh ular raksasa. Para pelayan dengan cepat bergegas ke tempat kecelakaan. Dan ketika mereka menemukan Yunwu di tengah api, mereka mulai memanggil bantuan dan mencoba memadamkan api. Adapun Yunwu, dia asyik dalam pikiran bahwa ayahnya telah melakukan tindakan mengerikan ini hanya untuk menyelamatkannya, dan bahwa semua ini karena dia sendiri masih hidup. Visi bergeser ke adegan lain di mana Yunwu tampak dalam keadaan seperti koma sementara roh ular muncul di hadapannya. Yunwu meminta maaf kepada roh ular dan menawarkan padanya tubuhnya yang rapuh, menyuruhnya untuk mengambilnya jika itu yang diinginkannya. Roh itu sepertinya bertanya apakah dia serius. Kemudian ia mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kemudian roh ular itu memasuki tubuh Yunwu. Tiba-tiba, visi itu terputus dan Barry jatuh kembali kelelahan. Mori menangkapnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Barry dalam keadaan terkejut memberitahunya bahwa tuan muda itu telah menawarkan tubuhnya kepada roh ular karena dia merasa sangat kasihan padanya. Mori terkejut mengetahui bahwa Yunwu secara sukarela mengorbankan dirinya. Jadi Barry bertanya kepadanya dengan cemas apakah ini berarti tuan muda itu sudah mati. Menanggapi pertanyaan Barry, Mori menjawab bahwa mereka akan segera mengetahuinya. Kemudian dia mengeluarkan senjata pendek seperti cambuk dan memanggil Nia. Seutas benang putih tipis muncul dari senjatanya, bergerak seperti ular, yang membingungkan Barry, yang bertanya-tanya apakah itu benang atau ular sungguhan. Benang itu menerjang tubuh Yunwu yang tidak sadarkan diri dan menggigitnya, membuat anak laki-laki itu menjerit kesakitan. Mori memerintahkan entitas yang menduduki tubuh Yunwu untuk keluar, menuntut agar ia memutuskan ikatannya dan kembali ke tempat asalnya. Kekuatan biru dan hitam mulai keluar dengan keras dari tubuh anak laki-laki itu, terwujud sebagai roh gelap yang berteriak saat ditarik keluar. Mori memukul roh itu dengan senjatanya yang bersinar, dan ia menjerit lagi sebelum ditarik ke arah senjatanya. Setelah dia mengeluarkan roh itu, benang putih yang Mori sebut Nyan kembali, dan dia memujinya atas pekerjaannya yang baik. Barry menyaksikan adegan itu dengan takjub, bertanya-tanya tentang sifat sejati Mori, apakah dia seorang penuai jiwa atau semacamnya. Mori memerintahkan Nyan untuk meninggalkan tuan muda, sehingga benang putih itu menarik diri, dan Yunwu perlahan mulai sadar kembali. Mori bertanya kepada Yunwu apakah dia baik-baik saja. Yunwu melihat sekeliling dan melihat Barry, bertanya apakah itu benar-benar dia, yang dijawabnya dengan persetujuan. Dia kemudian berbalik ke Mori dan bertanya siapa dia. Mori mengabaikan pertanyaan itu, mengeluarkan kristal biru kecil yang bersinar dari kantong kecil, dan memberikannya kepada Yunwu, menyuruhnya untuk mengambilnya dan memberitahunya bahwa seseorang memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Begitu Yunwu menyentuh kristal itu, spektrum roh kecil menyerupai anak-anak dengan ekor ular muncul di hadapannya, memanggil, "Kakak." Sementara itu, seekor kucing sedang menonton adegan itu dari luar. Yunwu memeluk roh ular kecil itu. Yunwu ambruk, menangis, meminta maaf kepada roh itu berulang kali. Barry memperhatikan roh kecil itu dan bertanya-tanya dengan kaget apakah Yunwu bisa melihat hantu. Mori menjelaskan bahwa Yunwu bisa berbicara dengan roh, bahkan jika orang lain tidak bisa melihatnya, dan mengingatkan Barry tentang roh ular yang dia lihat sebelumnya. Roh kecil itu mengoreksi Yunwu, mengatakan namanya adalah Chunong, bukan anakku, dan menjelaskan bahwa dia telah banyak menderita ketika dia meninggal dan penuh kesedihan. Tetapi kakak laki-lakinya, Yunwu, telah meminjamkan tubuhnya, dan bahwa ibunya, Ibu Yunwu, telah memperlakukannya dengan sangat baik, yang telah menghilangkan banyak kebenciannya. Yunwu merasa sangat bersalah dan memberitahu Chunong bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat dimaafkan dan menawarkan permintaan maaf yang tulus.
Roh Chundong memperhatikan bahwa ibu kandungnya masih sedih tetapi kuat. Kemudian berbalik ke Mori, menggambarkannya sebagai kuat dan bertanya apakah dia bisa membawa ibunya ke tempat dia sekarang. Mori tampak bingung dan memberitahu roh itu bahwa dia tidak tahu, tetapi menjelaskan bahwa jika ibunya meninggal, dia akan membutuhkan seseorang untuk membimbingnya ke alam baka, tetapi jika dia bertanggung jawab atas banyak kematian, dia harus menghadapi penghakiman terlebih dahulu. Setelah mendengar kata penghakiman, roh itu merasakan ketakutan dan kesedihan dan mulai membisikkan nama ibunya. Roh Chundong menangis terseduh-seduh, mendorong Yunwu untuk menegur Mori, menuduhnya membuat anak itu menangis. Mori bertanya dengan terkejut apakah dia benar-benar yang membuatnya menangis. Sementara Yunwu mencoba menenangkan roh kecil itu, Mori bersikeras bahwa dia tidak bisa berbohong tentang masalah ini dan dengan tegas menyatakan bahwa hukum alam baka adalah mutlak, yang hanya membuat Chundong lebih banyak menangis. Pada akhirnya, Mori menyerah pada frustrasi dan berjanji kepada roh itu bahwa dia akan melakukan apa yang dia bisa untuk ibunya, memintanya untuk berhenti menangis. Roh itu segera berhenti menangis dan bertanya apakah dia benar-benar bermaksud mengatakan apa yang dia katakan, dan dia meyakinkannya bahwa dia akan melakukan yang terbaik, meskipun dia tidak tahu apakah itu akan mengubah apapun. Roh kecil itu berterima kasih padanya dan memeluknya dengan hangat. Jadi Mori mengoreksinya, mengatakan bahwa dia harus memanggilnya kakak, bukan tuan. Percakapan ini memicu rasa ingin tahu Mori, yang bertanya kepada Chundong apakah dia lebih tua dari yang terlihat, terkejut dengan panggilannya kepada Yunwu sebagai kakak laki-laki. Roh kecil itu bingung dengan pertanyaan itu dan mengakui bahwa dia tidak mengerti semua ini. Roh itu merasa lelah dan memutuskan untuk pergi, mengucapkan selamat malam, tetapi Mori menghentikannya sebelum menghilang. Roh itu kembali ke kristal biru di tangan Yunwu, dan Mori berkomentar bahwa makhluk ini telah hidup setidaknya selama 20 atau 30 tahun. Bari menyimpulkan dari kata-katanya bahwa jika roh itu setua itu, maka Mori sendiri pasti telah hidup setidaknya selama 1 abad. Mori bertanya mengapa dia begitu ingin tahu dan dia menyangkal memiliki minat tertentu, tetapi dia membenarkannya dengan mengatakan bahwa ibunya adalah seorang syaman, yang memberinya kepekaan yang tajam untuk hal-hal ini. Kemudian Bari mengejutkan Mori dengan pertanyaan langsung, mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang psikop, pemandu roh, bukan? Yang mengejutkannya, Mori menertawakan kesimpulannya sementara Bari berpikir dalam hati bahwa lebih baik dia tidak tahu bagaimana dia mencapainya. Mori mengejeknya, mengatakan dia pikir dia tidak ingin tahu tentang dia, tetapi sekarang dia tampak sangat tertarik. Yunwu dengan antusias bergabung dalam percakapan, menyatakan bahwa dia juga ingin tahu, jadi Barry harus mengakui bahwa dia memiliki sedikit rasa ingin tahu. Mori tersenyum dan memberitahunya bahwa ketidaktahuan terkadang adalah kebahagiaan. Saat itu, Barry mencoba membaca pikirannya dan tanda bersinar muncul di dahinya. Jadi Mori memarahinya, menyuruhnya untuk berhenti. Barry kesal karena dia bisa mendeteksi upayanya dan memutuskan bahwa jika dia tidak mau bicara, dia akan melihat sendiri. Mori memperingatkannya lagi, mengatakan bahwa dia mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri. Matanya bersinar merah saat dia menjelaskan kepadanya bahwa prosedur biasa adalah menghapus ingatan setiap manusia yang menemukan sifat aslinya. Untuk membuktikan maksudnya, dia mengeluarkan jimat emas dan memerintahkannya untuk melupakan, menjelaskan bahwa jimat ini dapat melahap setiap ingatan yang dia miliki tentangnya. Barry ketakutan dan bertanya apa jimat ini, yang dijawab Mori bahwa dengan satu perintah, dia bisa menghapus ingatannya selamanya. Kemudian dia meraih Yunwu rat-rat dan menekan jimat itu ke dahinya, memberitahunya bahwa dia akan bangun dalam 1 jam dan semua ingatannya tentang dia akan hilang. Barry sangat takut sehingga dia berteriak, bersikeras bahwa dia tidak lagi penasaran sama sekali dan bahwa dia sangat takut sehingga dia tidak bisa bernapas. Mori menyingkirkan jimat itu dan mendekati Barry, menyarankan bahwa jika rasa ingin tahunya sekuat itu, dia harus menjadi temannya dan kemudian dia akan menceritakan segalanya tentang dirinya. Barry mengerti dari kata teman bahwa dia akan menjadi bawahannya. Barry segera menolak ide itu, secara sarkastis, bertanya-tanya apakah dia gila untuk berpikir dia akan pergi berburu yokai, bersikeras bahwa dia tidak akan bertahan sehari pun dalam pekerjaan itu. Mori menjelaskan bahwa dialah yang akan berurusan dengan yokai dan bahwa perannya akan berbeda. Barry dengan cepat mengubah topik pembicaraan, mengingatkannya akan janji sebelumnya untuk memberitahunya tentang pembaca pikiran lain dan kemampuannya untuk melihat masa lalu, menuntut agar dia membicarakannya. Mori tampak ragu-ragu saat dia memperhatikan seseorang di luar. Dia bergerak cepat untuk pergi, tetapi Barry menghentikannya dan bersikeras bahwa dia tidak bisa melanggar janjinya, menjelaskan bahwa masalah ini sangat penting baginya karena dia telah menjalani seluruh hidupnya dengan percaya bahwa dia adalah monster. Tiba-tiba, mata Mori bersinar merah muda saat dia melepaskan kemampuan yang disebut mata 1000 mil, dan seekor burung hitam besar muncul di langit. Mori melompat di belakang burung itu dan mulai bergerak cepat ke arahnya. Barry mengikutinya, berteriak dan menuntut agar dia menunggu dan berteriak padanya bahwa dia tidak bisa melarikan diri seperti ini dan harus menepati janjinya. Mori terus menjauh, yang membuat Barry marah, yang memanggilnya bodoh. Kemudian, Mori memanggil kucing biru bernama Moromi, yang mulai berubah menjadi makhluk terbang besar. Barry terkejut dengan pemandangan itu, lalu jatuh ke tanah dengan kaget, melihat ke langit dan bertanya-tanya apa burung raksasa itu. Sementara itu, Mori melayang di langit di punggung makhluk bersayap seperti naga bernama Moromi. Mori berteriak, menuntut agar yokai itu berhenti, dan keduanya bentrok di udara.
Mori merasa ruang itu terlalu sempit untuk berkelahi. Moromi menggerutu tentang situasi itu, mengatakan kepadanya bahwa yokai itu bertipe ora, jadi Mori memutuskan dia akan pergi dan menyelesaikannya sendiri. Mori melompat ke udara menggunakan senjata seperti ular dan mendekati yokai terbang, yang terkejut bahwa Mori bisa begitu dekat dengannya begitu cepat. Mori meluncurkan serangan berbentuk ular ke arahnya, yang bergerak dengan kecepatan gila. Cambuk seperti ular melilit ekor berbulu yokai. Cambuk itu merobek bulu yokai, dan ia menjerit kesakitan. Yokai yang kalah jatuh dari langit, hanya menyisakan beberapa bulu. Mori bergerak cepat dan mendarat di yokai, lalu mengarahkan senjatanya ke leher yokai. Saat yokai itu gemetar ketakutan, Mori menanyakan identitasnya. Dan yokai itu melihat senjata Mori, yang terbakar dengan api kuning dan bertanya-tanya dengan kaget apakah ini adalah tali pengikat ular. Mori melanjutkan konfrontasinya dengan yokai terbang, yang gemetar ketakutan saat melihat senjata Mori yang berapi kuning bersinar. Mori bertanya bagaimana dia tahu tentang itu. Yokai itu tertawa histeris, membenarkan bahwa dia mengenalnya dengan baik. Yokai itu menjelaskan bahwa senjata ini adalah tali pengikat ular, tali suci yang diikat pada roh ular. Ia melanjutkan, menunjuk ke roh yang menunggangi roh lain. Sebelum berbalik ke Mori dan bertanya apakah dia adalah singa roh, yokai itu dengan antusias membenarkan bahwa yang ada di hadapannya memang singa roh. Mori tampak bingung, bertanya-tanya dalam hati tentang identitas makhluk aneh ini. Yokai itu menantangnya, bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang karena dia tahu identitasnya. Tetapi tiba-tiba, sikap yokai itu berubah total, dan dia mulai bersorak dengan antusias untuk singa roh, mengungkapkan cinta yang mendalam untuknya. Kemudian Mori memukulnya dengan marah, bertanya-tanya tentang identitasnya dan mengapa dia memata-matai singa roh, yang membuat Mori berpikir dalam hati bahwa makhluk ini gila. Yokai itu memperkenalkan dirinya sebagai Beya dari suku burung, lalu memberitahu Mori, yang dia sebut sebagai Tuan Singa, bahwa dia bukan yang dia cari, dan mengungkapkan kepadanya bahwa target aslinya adalah kuil Manion. Mori berdiri diam, mengulangi nama kuil itu dengan bingung. Sementara itu, Bari tersesat dalam kenangan menyakitkan masa kecilnya. Dia ingat bagaimana neneknya selalu membelanya dan mengusir wanita yang membuatnya menangis. Dia menyadari bahwa pada saat itu, menangis adalah semua yang dia butuhkan untuk melewati kesulitan. Tetapi setelah kematian neneknya, semuanya berubah. Dia ingat bisikan penduduk desa yang mengatakan bahwa neneknya, sang syaman, telah meninggal mencoba menyelamatkannya, dan bahwa dia telah mengambil seorang anak yang sifat aslinya tidak dia ketahui, dan bagaimana syaman itu sendiri tidak dapat melihat nasibnya sendiri. Setelah kematiannya, Bari menyadari bahwa tidak ada yang tersisa untuk melindunginya. Setelah setengah tahun penderitaan, dia dan ibunya perlahan kelaparan. Suatu hari, Bari menemukan makanan yang diletakkan di salju, termasuk burung pegar, kelinci, beberapa buah, dan kentang. Dia melihat jejak kaki burung di sebelah makanan. Dan ketika dia melihat ke langit dan melihat burung-burung terbang, dia merasa bahwa neneknya telah kembali dalam bentuk burung untuk menyelamatkannya. Dan dia memanggilnya, menangis saat dia makan makanan itu, yang dia gambarkan sebagai yang terhangat dan paling lezat di dunia. Dia membuat janji. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menangis lagi, bahkan jika dia harus mengumpulkan ranting pohon yang jatuh alih-alih memotong kayu, dan bahwa dia akan bertahan hidup bagaimanapun caranya. Tetapi dia merasa hari itu bahwa semua tekad ini menjadi tidak berarti. Setelah dia menangis berkali-kali, saat dia berjalan kembali saat matahari terbenam, dia berpikir bahwa dia telah menemukan keberadaan pembaca pikiran lain selain dirinya di dunia ini. Bari sedang berjalan, memikirkan janji Mori bahwa dia akan menjawab semua pertanyaannya jika dia menggunakan kemampuannya untuk melihat masa lalu. Sementara itu, Bari kembali ke rumah, berpikir bahwa akan lebih baik jika Mori tidak pernah kembali sehingga dia bisa memakan semua makanan yang diberikan wanita itu kepada mereka sendirian. Bari terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Mori di depannya, bertanya mengapa dia terlambat kembali. Dia bertanya kepadanya dengan bingung mengapa dia ada di sini, dan Mori menjawab dengan tenang, bertanya-tanya alasan apa yang bisa mencegahnya untuk kembali. Dia mengingatkannya akan perjanjian mereka dan bertanya kepadanya secara sarkastis apakah dia pikir dia adalah pria kasar yang akan melanggar janjinya dan melarikan diri. Bari berteriak padanya dengan marah, mengatakan bahwa dia seharusnya memberitahunya sesuatu sebelum tiba-tiba menghilang dan terbang ke udara, mengungkapkan betapa takutnya dia. Mori menatapnya dengan senyum licik dan bertanya apakah mungkin dia merasa kecewa ketika dia menghilang. Bari menyangkalnya dengan bingung, membenarkan keterkejutannya dengan mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk menjawab semua pertanyaannya dan kemudian tiba-tiba terbang. Saat Mori menatapnya dengan skeptis, ibu Bari keluar dan melihat mereka, bertanya-tanya apa yang terjadi. Beya telah bergabung dengan Mori dan mereka melihat makanan yang dibawa Bari. Beya berteriak kegirangan ketika dia menemukan anggur di antara makanan, mengatakan bahwa waktu yang lama telah berlalu sejak dia terakhir melihatnya dan mulai minum dengan penuh semangat sementara Bari menatapnya dengan kaget, bertanya-tanya dalam hati apakah dia monster. Mori membenarkan kecurigaannya, menjelaskan bahwa dia memang monster dan bahwa dia adalah Joan setengah burung. Setelah mendengar ini, Joan bertanya-tanya dalam hati apakah dia juga tidak sepenuhnya manusia. Saat itu, Bari merasa ketakutan ketika dia menyadari bahwa monster telah memasuki rumahnya dan tanda emas muncul di dahi Bari saat dia memikirkannya.
Tiba-tiba, Beya berbalik ke Bari dan memintanya untuk tidak menggunakan pembacaan pikiran padanya, menjelaskan bahwa perasaannya mengerikan ketika seseorang menggunakan kemampuan ini padanya, yang mengejutkan Bari karena dia bisa mendeteksinya. Mori memandang Bari dan memberitahunya bahwa bukan dia yang mengungkapkan dirinya kepada Beya. Beya terus minum anggur dengan antusias dan menawarkan Bari minuman juga. Bari terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu namanya, yang dijawabnya bahwa dia mengenal semua penduduk desa dengan baik. Dia kemudian menambahkan bahwa dia sangat tertarik pada orang-orang yang tinggal di rumah ini. Dan ketika Bari bertanya mengapa, dia menjelaskan bahwa ibunya, Songha, biasa meninggalkannya kendi anggur di atap setiap malam bulan purnama, tetapi dia baru-baru ini berhenti melakukannya karena masa-masa sulit. Ibu Bari menjawab bahwa neneknya adalah orang yang menyuruhnya untuk terus melakukannya. Beya memuji Songha, menggambarkannya sebagai syaman hebat yang merawat desa Ule dengan baik. Dia kemudian mengungkapkan kepada Bari bahwa ketika dia masih kecil, dialah yang memburu burung pegar dan kelinci untuknya sebagai imbalan atas kebaikan ibunya. Dia bertanya apakah dia ingat itu dan pada saat itu Bari menyadari bahwa jejak kaki burung yang dia temukan di sebelah makanan di masa lalu adalah miliknya. Beya membenarkan ini dengan tawa keras. Bari merasa sangat menyesal dan meminta maaf kepadanya karena dia tidak menyadarinya dan berpikir dengan sedih bahwa yang menyelamatkannya bukanlah neneknya. Dia diam-diam mengkritik dirinya sendiri, bertanya-tanya bagaimana dia, yang telah diganggu sepanjang hidupnya karena menjadi monster, bersikap sangat kasar terhadap monster yang menyelamatkan hidupnya. Dia menyebut dirinya bodoh saat dia melihat mereka. Beya menginterupsi pikirannya, mengatakan bahwa itu bukan masalah besar dan untuk semua makanan yang dia dapatkan dari ibunya, ini adalah yang paling sedikit yang bisa dia lakukan. Bari dengan enggan setuju, mengakui bahwa dia sangat kasar dalam pertemuan pertama mereka. Kata Korea untuk kasar adalah mur. Dan ketika Beya mendengarnya, dia pikir dia memanggil Mori, jadi dia berteriak, "Apa murai?" yang mengejutkan Mori dan Bari. Beya tertawa terbahak-bahak dan memberitahu Bari bahwa dia adalah karakter yang unik karena menggunakan kata merah dan menambahkan bahwa sedikit kekasaran di antara mereka tidak apa-apa. Mori dengan marah campur tangan, menuntut agar Beya berhenti menggunakan namanya sebagai sinonim untuk kasar, menjelaskan bahwa mendengarnya mengganggunya. Beya tampak bingung dan bertanya apakah namanya benar-benar Mure. Tetapi Mori menghela napas putus asa dan memutuskan untuk mengabaikannya, menyuruh mereka untuk melanjutkan percakapan mereka. Beya mencoba mengubah topik pembicaraan, beralih ke Bari dan mengatakan bahwa seperti yang dia sebutkan sebelumnya, orang membenci monster dan ini hanyalah naluri alami. Beya melanjutkan, menjelaskan bahwa kesulitan semacam ini hanyalah nasib mereka yang berbeda seperti mereka. Mori memotongnya dengan pertanyaan langsung, bertanya mengapa dia menempatkan tali suci di setiap pintu masuk ke gunung. Beya bingung dan mengakui bahwa Dewa Gunung telah memerintahkannya untuk melakukannya. Ibu Bari berteriak kaget saat penyebutan Dewa Gunung. Mori memandang Beya dan berkata, "Jadi itu yang terjadi?" Yang membingungkan Beya, yang bertanya-tanya bagaimana Mori tahu tentang itu. Mori menjelaskan bahwa dia memperhatikan bulu pada tali suci persis seperti milik Beya. Jadi dia membuat tebakan, dan Beya jatuh ke dalam perangkap dengan sangat mudah. Tiba-tiba, Mori mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke Beya, menuntut agar dia mengatakan yang sebenarnya dan berhenti menghindar. Beya berteriak ketakutan, mengatakan kepadanya bahwa dia hanya mengikuti perintah. Ibu Bari berdiri dengan marah, bertanya-tanya mengapa Dewa Gunung berbicara kepada mereka alih-alih dirinya. Beya berteriak padanya, menjelaskan bahwa jika ada penduduk desa yang meninggal di luar tali suci, penduduk desa tidak akan meninggalkan Sangha sendirian, menunjukkan bahwa mereka sudah mencari kesalahan apapun untuk menyalahkan dia dan Bari. Beya terus berteriak dan memohon untuk ditinggalkan sendirian, bersikeras bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Dewa Gunung. Ibu Bari dengan tenang bertanya mengapa dia tidak setidaknya memberitahunya tentang hal itu, yang dijawab Beya bahwa dia sendiri tidak tahu detailnya dan bahwa dia ingin bertanya kepada Dewa Gunung mengapa dia diberi tugas yang mengganggu ini. Yang dilakukan Dewa Gunung hanyalah berteriak padanya dan memerintahkannya untuk meletakkan tali suci di setiap pintu masuk ke gunung. Dan dia terus mengganggunya. Tiba-tiba, sebuah suara muncul entah dari mana, memberitahu Beya bahwa dia telah menyebabkan semua keributan ini karena dia hanya mendengarkan ketika seseorang berteriak. Roh ilahi kecil tiba-tiba muncul, yang mengejutkan Ibu Bari. Mori bertanya kepada roh itu apakah dia adalah roh ilahi, yang dia jawab dengan pertanyaan balasan, bertanya apakah dia belum pernah melihat roh ilahi yang lucu seperti dia sebelumnya. Roh itu memeriksa Mori dan pendamping rohnya, Mirau, dan menyatakan kekagumannya pada Mirau, menggambarkannya sebagai naga hantu hitam yang luar biasa. Roh itu menyimpulkan bahwa Mori pasti adalah utusan roh, yang membuat Mori menyadari bahwa dia memang roh ilahi. Mori bertanya mengapa dia memerintahkan tali suci untuk ditempatkan sementara Beya gemetar di hadapannya. Roh itu menjawab bahwa tali itu hanyalah peringatan untuk mencegah orang berkeliaran di pegunungan. Ibu Bari bertanya mengapa dia tidak memberitahunya secara langsung, dan roh itu menjelaskan bahwa jika dia memberitahunya, Bari akan membaca semuanya dengan membaca pikirannya. Kemudian roh itu mengungkapkan bahwa Bari tidak menyadari berapa kali dia hampir mati melindunginya setiap kali dia melintasi tali itu. Roh itu berteriak pada Bari, bertanya apakah dia tahu berapa kali dia hampir mati melindunginya. Beya memotongnya, mengatakan bahwa dia tidak punya tubuh sehingga dia tidak bisa mati,
dan bahwa dia harus mengatakan dia hampir memudar sebagai gantinya, yang membuat roh itu marah yang mengancamnya dengan kematian nyata. Roh itu menjelaskan bahwa jika Barry tahu dia melindunginya, dia akan pergi ke gunung setiap hari tanpa rasa takut, dan dia adalah tipe yang akan benar-benar melakukannya. Sementara roh itu berbicara, Barry, Bea, dan Mori makan dengan tenang, mengabaikannya sepenuhnya. Barry tidak memperhatikan roh ilahi dan bertanya kepadanya secara sarkastis apakah dia berbicara buruk tentangnya lagi. Roh itu memberitahu Barry bahwa intuisinya sangat tajam dan bahwa karena kemampuannya yang terkutuk untuk membaca pikiran, dia bahkan tidak bisa memberitahu ibunya apapun. Roh itu terus berpikir bahwa jika situasi berlanjut seperti ini, dia akan dihukum oleh para dewa karena membocorkan rahasia surgawi dan berharap Barry akan segera menikah untuk menyingkirkan masalah ini. Sementara itu, Barry bertanya kepada Mori mengapa roh itu meminta mereka untuk menggantung tali suci. Mori menjawab bahwa roh itu bermaksud agar tali itu menjadi peringatan, tetapi itu lebih seperti dia berkata, saya melintasi tali dan harus melindungi Anda dan saya hampir mati atau hampir memudar. Barry terkejut menyadari bahwa alasan dia bertahan hidup selama ini adalah karena roh itu telah melindunginya. Dia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada roh ilahi. Kemudian dia membungkuk padanya, meminta maaf karena tidak menyadarinya, dan berterima kasih padanya lagi karena telah menyelamatkannya sementara roh itu menatapnya dalam diam. Setelah beberapa saat, Mori memberitahunya bahwa dia membungkuk ke arah yang salah. Barry melihat sekeliling dengan bingung, tetapi roh itu menghela napas dan menyuruhnya untuk melupakannya dan bahwa tidak perlu berterima kasih padanya. Kemudian Bea menyela, menunjukkan bahwa mereka sudah cukup makan dan bertanya apakah sudah waktunya untuk pergi dan menangkap Manona. Bea terkejut dengan ide untuk pergi di tengah malam. Roh itu berteriak pada Bea, mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk kritik karena orang-orang sekarat dan dia masih makan dan mengancam akan menamparnya jika dia tidak bergerak. Mori setuju untuk pergi dan meminta Barry dan ibunya untuk tinggal di rumah karena berbahaya. Kemudian dia menciptakan penghalang energi di sekitar rumah untuk melindungi mereka dari roh-roh liar. Tetapi sebagai tindakan pencegahan tambahan, dia melepas anting-antingnya, yang merupakan kristal kecil, dan memberikannya kepada Barry. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika terjadi sesuatu, dia harus memegang kristal itu erat-erat dan berdoa untuk perlindungan, membayangkan perisai melingkar mengelilinginya. Dia menambahkan bahwa dengan kemampuannya untuk melihat masa lalu, itu akan mudah baginya. Saat dia berjalan pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa menggunakannya sekali, hanya dalam kasus bahaya nyata. Roh itu memanggilnya untuk bergegas, jadi Mori berangkat untuk mengejarnya, meninggalkan Barry berdiri dalam kebingungan. Barry bertanya-tanya dalam hati mengapa dia memberinya perisai alih-alih mengambilnya sendiri karena dialah yang akan berburu monster. Saat dia merenungkan kristal di tangannya, dia melihat anting-anting Mori dan berpikir bahwa itu terlihat akrab dalam beberapa hal. Di tempat lain, jauh di dalam pegunungan yang gelap, entitas misterius menerima pesan dari gagaknya. Entitas itu menyadari bahwa utusan roh sedang dalam perjalanan dan memutuskan untuk memberinya sambutan yang pas. Dari dalam gua yang gelap, entitas itu mengungkapkan wujudnya, dan seekor ular besar melilitnya, percaya bahwa apa yang akan ditawarkannya akan lebih dari cukup untuk menyampaikan perasaannya. Jauh di dalam gua, tubuh penduduk desa yang hilang tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Dalam perjalanan mereka ke gunung, roh Bea dan Mori terbang di langit. Mori bertanya kepada Bea mengapa penduduk desa memanggil Barry monster dan apakah mereka bisa merasakan kemampuannya untuk membaca pikiran. Bea tertawa dan menjelaskan bahwa Barry telah memiliki kemampuan ini sejak dia masih bayi. Dia menambahkan bahwa setelah hidup bersamanya untuk waktu yang lama, bahkan orang biasa pun bisa merasakan sesuatu yang aneh tentang dia. Mori memikirkannya, menyimpulkan bahwa dia selalu memiliki kemampuan ini dan itulah mengapa dia merasa aneh tentang dia. Roh itu menjelaskan bahwa pembaca pikiran manusia yang dia lihat di dunia orang bijak semuanya sudah tua. Roh itu menjelaskan bahwa manusia yang lahir dengan kemampuan membaca pikiran biasanya kehilangannya pada usia dini. Setelah sekitar 3 tahun, kemampuan itu menghilang. Roh itu berteriak dengan marah bahwa jika Barry seperti mereka, dia tidak akan banyak menderita dan bahwa dia adalah kasus yang unik. Mori membenarkan ini sementara Bea menambahkan sambil tertawa bahwa Sang Ha sendiri mengalami masa sulit ketika Barry masih kecil. Shon Ha dan neneknya ingat bagaimana mereka biasa melihat bayi Barry dengan terkejut menggambarkannya sebagai anak yang aneh. Roh ilahi melanjutkan, menunjukkan bahwa wajar bagi orang untuk merasa sulit untuk berurusan dengan Barry karena dia adalah gadis istimewa yang telah hidup selama 19 tahun di desa pegunungan kecil seperti ini. Tiba-tiba, Moromi berteriak ke depan, memperhatikan masa pucat di cakrawala. Roh itu segera mengenalinya, memberitahu mereka itu adalah Hyol, dan mendesak mereka untuk bergegas. Saat mereka mendekat, Mori merasa jijik dengan bau busuk yang keluar dari tempat itu. Roh itu menjelaskan bahwa ini adalah Hyol, istri Dewa Gunung Mana, dan bahwa dia dulunya adalah roh ular yang cantik. Mori bertanya-tanya apakah dialah yang membunuh orang, dan bagaimana dia bisa bergerak saat terjebak di dalam penghalang. Roh itu membenarkan bahwa seseorang telah memenjarakannya di dalam penghalang itu dan berteriak dengan marah bahwa dia telah memberitahu Manansa 100 kali untuk melakukan sesuatu tentang istrinya, tetapi dia selalu mengklaim dia tidak bisa menangkapnya. Roh itu mengungkapkan sarkasmenya pada situasi itu. Begitu utusan roh, Mori, tiba, dia tiba-tiba ditangkap.
Mori menyimpulkan bahwa Mana membawanya ke sini sendiri, menyelamatkan mereka dari kesulitan mencarinya, tetapi Beya memperhatikan bahwa itu telah dilakukan dengan tergesa-gesa. Beya menjelaskan kesimpulannya, menunjukkan bahwa Manza telah mencoba memasukkan istrinya ke dalam gua dan menyegelnya dengan penghalang, tetapi tubuhnya terlalu besar untuk masuk sepenuhnya, jadi setengahnya tetap di luar. Mori bertanya dengan cemas apakah mereka bahkan bisa mendekati benda itu. Dia memperhatikan bahwa penghalang itu fisik, yang berarti itu memblokir makhluk fisik dan serangan, bukan hanya hantu. Mori memutuskan bahwa jika penghalang itu fisik, mereka bisa menghancurkannya dengan paksa. Menunjukkan bahwa itu terlihat cukup rapuh, Mori bersiap untuk menyerang, memanggil pendampingnya, Moromi. Naga hitam itu menukik dan meraih Mori, membawanya tinggi ke langit. Mori terjun dari atas menuju penghalang, senjatanya terbakar dengan api oranye tebal. Bertekad untuk menguji ketahanannya, dia memukul penghalang dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan berapi-api, lalu memukulnya lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Saat dia bersiap untuk memberikan pukulan ketiga, sebuah suara terdengar, berteriak agar dia berhenti, dan penghalang energi baru tiba-tiba muncul untuk memblokir serangannya. Seseorang muncul entah dari mana, dan Mori berkomentar bahwa dia akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Itu adalah Dewa Gunung, Manona.